Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara menggunakan si petik. Pertama-tama, klik tombol yang ada di tengah bawah, lalu download wilayah, ditunggu sampai selesai. Kalau sudah terdownload, oke. Lalu selanjutnya download tempat, diklik, selesai, oke. Lalu kembali. Selanjutnya klik tombol yang PTPR. Di sini kita akan membuat job. Klik tombol tambah yang ada di sebelah sini. Masukkan nama job, diisi nama dusun dan diikuti dengan nomor RT-nya. Di RT RW-nya disesuaikan saja di lapangan. Lalu akan muncul nama dusun di sini. Lalu masuk ke job yang tadi dibuat. Selanjutnya sudah muncul peta citranya. Lalu klik tombol tanda lokasi yang ada di atas untuk memilih tempat. Dipilih kabupaten, pesawaran, kecamatan, dan desanya. Lalu klik tombol simpan wilayah. Kalau sudah selesai, klik selesai. Selanjutnya, untuk menampilkan lokasi kita berada, kita tampilkan lokasi dengan cara klik tombol 3 titik di atas ini, lalu pilih tampilkan atau sembunyikan lokasi. Maka akan muncul lokasi di pojok kanan atas ini. Lalu diklik saja. Ya, kita kembali lagi ya Bapak Ibu. Kita langsung saja import SHP. Kita pilih import SHP. Dicari ya filenya yang ada di mana. Kalau di sini ada di WhatsApp dokumen. Kita pilih salah satu desanya, misalnya Solehudin. Kita pilih dusunnya, selesai. Lalu dia akan muncul pilih file zip yang akan diimport. Ini jumlahnya ada 384 bidang. Jangan diklik aktifkan semua bidang ya Bapak Ibu, karena nanti akan berat. Lalu kita import. Nah, di sini kan gak muncul karena lokasi kita di ATR BPN Kanwil Lampung. Nah, ini langsung ke dusunnya, yaitu Dusun Solehudin. Kita pilih salah satu bidangnya, contohnya rumah ini yang di pojokan. Cukup kita klik saja di rumahnya. Nah, ini langsung muncul Bapak Ibu. Cara mengaktifkan bidangnya, kita pilih yang tanda plus ini ya. Nah, bidangnya udah kuning, tandanya ini bidang yang sudah aktif. Bisa diinput datanya. Diinput datanya dengan cara klik titik I ini ya Bapak Ibu yang di tengah bawah. Kita ini bisa kita lihat kebuka semuanya. Sudah kita klik tadi yang informasi. Untuk mengisi informasinya, yang pertama muncul adalah formulir A1 pemilikan. Klasternya dikosongin saja ya Bapak Ibu. Di sini ada nomor KTP, nama pemilik dan lain-lain, diisi saja. Langsung selanjutnya kita pilih yang keluar adalah penguasaan. Apabila penguasaan sama dengan kepemilikan, kita checklist saja di sininya Bapak Ibu. Jadi dia akan otomatis terisi dari kolom sebelumnya. Kita pilih selanjutnya. Formulir ketiga ialah nomor identifikasi bidang. Ini NIB yang ada di sertifikat, jenis hak, ada hak milik dan lain-lain. Lalu
kita isi di sini penggunaan tanahnya. Penggunaan tanah kita pilih saja pemukiman atau industri dan lain-lain. Penguasaan tanah. Ya, Bapak Ibu, ini diisi semuanya ya. Ini saya hanya mencontohkan saja. Oh, ini misalnya kita langsung saja mencontohkan misalnya pemukiman, rumah, pemukiman, skala menengahnya pemukiman, skala besarnya ini ialah kampung, skala rinci kampung padat. Lalu ada penguasaan tanahnya, apabila dikuasai oleh pemilik, pilih yang oleh pemilik, skala menengahnya pemilik, skala besarnya pemilik perorangan, skala rinci pemilik oleh perorangan. Perolehannya ada warisan, jual beli, tukar menukar dan lainnya. Kita pilih yang warisan ya Bapak Ibu. Data harga jual beli itu nggak usah diisi kalau dia warisan. Pemilikan tanah, apabila dia sudah bersertifikat kita pilih yang terdaftar, apabila belum terdaftar kita pilih yang terdaftar ya Bapak Ibu. Skala menengah terdaftar, skala besar terdaftar dengan hak milik, skala rinci terdaftar dengan hak milik perorangan. Kita isi di sini nomor sertifikat surat. Nomor sertifikat surat ingat yang di depan ya Bapak Ibu, yang paling depan yang ada gambar Garudanya, itu di bawahnya ada angkanya, diisi saja di sini. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Itu kita ke pemanfaatan bidang tanah saat ini. Kalau dia pemukiman, dia jadinya pemanfaatan non ekonomi karena tidak ada kegiatan ekonomi ya Ibu-ibu. Kalau perumahan, skala menengah yaitu tempat tinggal, skala besar tempat tinggal, skala rinci tempat tinggal. Ini data bangunan yang Bapak Ibu punya. Misalnya permanen ya, luasnya itu 100 meter, tahun pembuatannya misalnya 2010. Kita pilih misalnya ada renovasi, diisi. Lalu kita ke data pertanian perkebunan, karena di sini jenisnya pemukiman, kita kosongin saja. Langsung ke data lingkungan, yaitu jalan yang di depannya itu ada jalan apa? Jalan arteri. Arteri itu seperti jalan raya. Jalan kolektor itu seperti masuk dari jalan rayanya. Kita pilih yang jalan kolektor ya Bapak Ibu. Fisiknya itu ada aspal, batu tanah, kita pilih yang aspal. Lebar jalan kira-kira aja 6 meter. Terus akses baik, drainase baik. Utilitas itu fasilitas yang ada di kampung Bapak Ibu sendiri. Kita pilih misalnya ada semua, kita pilih aja salah satunya ya, air bersih. Indikasi tanah, kalau tanahnya terlantar kita pilih terlantar. Tanah terlantar ialah tanah yang tidak dimanfaatkan ya Bapak Ibu. Kalau dimanfaatkan kita pilih yang tidak terlantar. SKP tanah itu, SKP ialah sengketa pertanahan. Apabila sebelumnya ada sengketa atau konflik dipilih saja. Kalau tidak kita pilih yang tidak SKP. Sertifikat tanah pernah dijaminkan di bank atau tidak, kita pilih yang iya misalnya. Nama objek tempat penting, ini misalnya Bapak Ibu yang menjadi objek adalah masjid, diisi saja masjid, atau kantor-kantor pemerintahan diisi kantor pemerintahan apa. Karena ini tempat tinggal kita kosongin aja ya. Selanjutnya potensi daya tarik wisata. Karena ini tempat tinggal dan perkampungan, kita isi di sini tidak berpotensi. Lalu selanjutnya penunjuk batas. Penunjuk batas apabila Bapak Ibu bertemu dengan orangnya yang ada di rumah, kita isi di sini pemegang hak atau kuasanya pihak yang menguasai. Persetujuan batas ada apabila tetangganya ada kiri kanan dan tidak ada konflik. Tanda batasnya misalnya pagar, kayu, beton, tembok. Petugas surveinya kita pilih yang surveyor ASN.
Metodenya, metode lainnya dengan menggunakan aplikasi sepetik. Tingkat ketelitian peta dasar dipilih yang CSRT tegak ya Bapak Ibu. Selanjutnya simpan. Nah, ini datanya sudah tersimpan. Cara melihatnya lagi cukup kita klik saja informasinya tadi. Ini sudah tersimpan semuanya. Lalu untuk foto langsung saja kita pilih tanda gambar yang ada di sebelah kanannya, pilih tanda tambah, gunakan kamera. Kita foto saja objeknya, misalnya ini rumahnya. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini akan muncul koordinat X, Y, dan ketinggiannya sama GPS dan tanggal dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu harus secara langsung memfoto di lapangan karena di sini sudah terdeteksi. Oke. Cukup sekian untuk pengisian bidang pertama. Selanjutnya, apabila ternyata ada tambahan bidang yang belum ada di peta digital import SHP tadi, Bapak Ibu bisa menambahkan dengan cara mendigit manual di aplikasi Sipetik. Dengan cara klik tombol tambah yang ada di pojok kanan bawah, lalu pilih pointer. Maka akan muncul pointer seperti ini. Lalu perkiraan saja di pojok-pojok bidang tanah. Lalu diklik tombol yang tengah ini, lokasi yang tambah tengah ini. Selanjutnya didigit saja sesuai perkiraan batas bidang tanah. Digit lagi. Ya. Digit. Kalau sudah membentuk poligon atau bidang seperti ini sesuai dengan di lapangan, lalu diklik tombol centang yang ada di sebelah kanan ini, maka otomatis akan aktif bidangnya. Nah, lalu jika ingin mengisi informasi, bisa diklik lagi bidangnya. Sama seperti yang tadi, klik tombol yang informasi ini, yang huruf I ini, lalu diinput sesuai data-data di lapangan untuk pemilikan, penggunaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanahnya. Lalu simpan, ambil foto. Oke, kalau sudah, maka data yang tadi sudah otomatis tersimpan ya, datanya, bidangnya pun sudah jadi bertambah gitu. Dan semisal apabila dalam peta digit yang sudah didigit, ternyata dalam satu bidang ada 2 kepemilikan, Bapak Ibu bisa menambahkan bidang dengan cara didigit juga. Semisal bidang yang saya klik ini 2 kepemilikan atau 2 surat, maka Bapak Ibu bisa menambahkan digitan juga dengan cara yang sama, mengklik tombol tambah yang di pojok kanan bawah, lalu pointer. Semisal ini ternyata tanahnya dibagi 2, atau rumah ini semisal ternyata punya kepunyaan yang beda, lalu diklik saja, dibentuk, didigit kira-kira saja, dibentuk bidangnya sudah, lalu diklik centang, maka dia akan muncul bidang lagi, lalu diklik lagi. Karena dia sudah langsung aktif, langsung bisa diklik informasi ini, langsung diisi lagi sesuai data yang tadi diminta ya Bapak Ibu. Nah, untuk bidang yang awalnya besar ini langsung diinput saja, tidak apa-apa, walaupun bentuknya masih tergabung dengannya tadi, tapi
karena sudah dipisah dengan bidang digitan tadi, jadi bisa langsung diisi, di input saja. Dan harus diaktifkan terlebih dahulu kalau mau menginput datanya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Apabila hari ini Bapak Ibu sudah selesai mengambil datanya, sudah sore dan sudah ingin pulang, maka langsung saja kita import datanya ke server. Karena kalau dia kebanyakan, takutnya dia lemot. Yang pertama ialah kita buat tanda tangan petugas dulu ya Bapak Ibu. Petugas ialah ASN di BPN. Contohnya seperti ini. Simpan. Lalu kita kembali, kita pilih tanda tangan pemberi keterangan. Misalnya kepala dusun Bapak Riko, tanda tangan, simpan. Sudah tanda tangannya, lalu langsung saja kita kirim data spasial ke Geoportal. Kita kirim, dia akan muncul notifikasi seperti ini. Proses sinkronisasi berhasil. Apabila belum berhasil, Bapak Ibu bisa terus mencoba sampai berhasil. Biasanya kalau kejadian seperti itu sinyalnya kurang bagus. Yang kedua, kita kirim foto. Pastikan Anda sudah melakukan sinkronisasi data sebelum sinkronisasi gambar. Oke. Akan muncul notif juga seperti ini. 2 foto berhasil terkirim. Lalu kita kirim tanda tangan ke Geoportal. Pastikan Anda sudah melakukan sinkronisasi data sebelum sinkronisasi gambar. Oke. Muncul lagi proses sinkronisasi tanda tangan berhasil. Demikian Bapak Ibu tutorial Sipetik. Demikian tutorial penggunaan aplikasi Sipetik. Selamat mencoba dan selamat bekerja.